Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Di atas gurun yang tak berujung, nampak Mu Ying sedang terbang di udara dengan wajah nampak kusam. Xiaoyan, kenapa kamu melakukan ini? Teganya kamu, gumam Mu Ying dengan kesedihan di hatinya dan mengepalkan tinjunya. Dia telah melakukan yang terbaik untuk Xiaoyan, tapi pada akhirnya Xiaoyan memberitahunya bahwa dia punya bucin. Bukankah itu menyakitkan? Gumam Mu Ying pada dirinya sendiri. Xiaoyan adalah manusia pertama yang kusuka, tapi dia sudah punya bucin. Bahkan jika aku menyukainya, aku tidak bisa menghancurkan keluarga manusia. Hatiku sungguh tidak nyaman. Tapi Xiaoyan sangat baik. Tidak, aku tidak bisa berdamai. Hatiku sakit. Sekelumit pikiran itu terus menyerang kepala Mu Ying. Douci melonjak di tubuhnya dan kecepatan terbangnya perlahan melonjak. Saat kecepatannya melonjak, satu sosok merah keindahan terbang menuju ke arahnya dan melewatinya. Sosok itu adalah Cailin. Siapa wanita ini? Mengapa aku bisa merasakan aura Xiaoyan di tubuhnya? Pikir Cailin sedikit mengernyit. Sementara itu Mu Ying tidak menghiraukan sosok Cailin yang melintas di depannya. Sebelum ruang di depannya tiba-tiba berubah dan Cailin muncul di depannya dan bertanya dengan suara rendah, "Kamu siapa? Apa kamu mengenal Xiaoyan?" Tanya Cailin. Wajah Mu Ying yang sedang patah hati sekejap berubah saat mendengar wanita itu menyebut nama Xiaoyan. Tubuhnya segera berbalik menatap Medusa dengan tajam. Yang menarik perhatian Mu Ying di depannya adalah seorang wanita yang mengenakan sutra merah dan memiliki aura yang sangat mempesona. Pinggang yang ramping dan lekak-lekuk tubuhnya yang indah membuat Mu Ying merasa sedikit cemburu. "Xiaoyan, apa hubunganmu? Siapa kamu?" Tanya Mu Ying menyipitkan matanya. "Saya Ratu Medusa," jawab Cailin dengan santai. "Ratu Medusa?" Gumam Mu Ying terkejut. Telinganya seperti mendengar suara guntur yang meledak. "Medusa? Apakah dia istri yang dikatakan Xiaoyan, seorang Douxian?" Sesaat kemudian wajah Mu Ying yang terkejut tiba-tiba berubah ekspresinya. Kecemburuan dan kemarahan melonjak di hatinya. Sekejap Douci yang kuat melonjak di tubuhnya. Saat dia mengayunkan tangannya dan pilar api merah besar segera meluncur ke arah Cailin. Kejutan melintas di mata Cailin saat melihat itu. Dia melambaikan tangannya dan cahaya 5 warna melesat keluar dan menghantam pilar api merah hingga hancur. Kejutan melintas di mata Mu Ying saat melihat cahaya 5 warna yang muncul. Sepertinya wanita mempesona di depannya ini benar-benar adalah Ratu Medusa. "Hanya seorang Doudi bintang 7 berani bertingkah di wilayahku? Apa kamu ingin mati?" kata Medusa sedikit marah. Kemarahan melonjak di mata Mu Ying saat mendengar itu. Douci yang kuat melonjak di tubuhnya dan berkumpul di tangannya akhirnya berubah menjadi pedang api yang dengan kejam menebas ke arah Cailin. Wajah Cailin tak bergeming saat melihat itu. Cahaya 5 warna melonjak di tangannya saat jarinya dengan cepat mencengkram pedang api dengan kuat hingga hancur. Saat berikutnya Cailin mengayunkan tangannya dan sebuah telapak tangan besar meluncur ke arah Mu Ying. Namun sebelum telapak tangan besar bisa menghantam Mu Ying, lapisan udara tiba-tiba berubah dan kekuatan mengerikan yang hampir seperti lautan luas membawa suhu dingin perlahan keluar dari tubuh Mu Ying. Jelas sekali, Mu Ying menggunakan kekuatan roh api suci sekali lagi. Kejutan melonjak di wajah Cailin saat melihat itu. Kekuatan api suci? Seorang Douxian? Gumam Cailin terkejut dan mengerutkan keningnya. "Kamu Ratu Medusa, sungguh sesuai reputasimu. Biarkan aku mempelajarimu hari ini," kata Azura Mu Ying dengan sudut mulutnya yang sedikit terangkat. Setelah dia selesai berbicara, dia menjulurkan tangannya dan api biru yang menyilaukan meluncur dengan kuat ke arah Cailin. Keseriusan melintas di mata Cailin saat melihat itu. Bagaimanapun serangan yang datang kali ini bukan dari ahli Doudi. Jika dia sedikit lengah, dia bahkan akan terluka. Cailin melambaikan tangannya dan cahaya 10 warna melesat keluar dan menghantam api biru hingga hancur. Cahaya 10 warna, gumam Mu Ying dengan matanya sedikit mengernyit. Segel di tangannya berubah dan ruang di depannya nampak berfluktuasi ketika beberapa pedang es muncul dari celah spasial dan dengan kejam meluncur ke arah Medusa.
Pedang muncul di tangan Medusa dan cahaya 10 warna melonjak di pedangnya sebelum berubah menjadi cahaya bilah tajam raksasa yang melesat dan menghantam semua pedang es hingga hancur menyebabkan ruang sekitarnya nampak berfluktuasi. Sementara pertarungan sengit terjadi, beberapa sosok muncul di kejauhan. Api suci, pertarungan Douxian, ini menarik, akhirnya apa yang saya tunggu datang juga. Yanqi, Xuanchang, ayo pergi, kata Raja Xuanling dengan senyum dingin mengembang di wajahnya. Raja Xuanling tahu bahwa jika dia ingin melahap api suci, dia hanya akan memiliki kesempatan untuk melemahkan api suci dengan menggunakan kekuatan darah dari piton 10 warna. Sekarang kesempatan besar ada di hadapannya, dia tidak akan melewatkannya. Pada saat ini, kekuatan Yanqi telah mencapai tahap akhir Douxian bintang 1, dan kekuatan Raja Xuanling telah mencapai Douxian. Adapun Xuanchang, yang seperti boneka di sisinya, kekuatannya bahkan lebih menakutkan dari keduanya. Sementara itu di medan pertarungan, ledakan keras terus terdengar ketika dua cahaya saling bertabrakan. Mu Ying melambaikan tangannya dan banyak panah es tajam muncul dari segala arah dan meluncur ke arah Cailin. Segel di tangan Cailin berubah, dan piton raksasa 10 warna muncul dari ruang kosong dan membuka mulutnya. Segera pilar cahaya 10 warna melesat keluar dari mulutnya dan menghantam banyak panah es tajam hingga meledak dan hancur. Cailin mengayunkan pedangnya, bukankah kamu dan Xiaoyan adalah teman? Tanya Cailin sedikit mengernyit. Jangan sebut nama Xiaoyan padaku, kata Mu Ying tiba-tiba dengan marah setelah mendengar Cailin berkata tentang Xiaoyan. Kamu sepertinya menyukainya, atau bahkan mencintainya kan? Kata Cailin menebak. Kejutan melintas di mata Mu Ying saat mendengar itu, tubuhnya sedikit gemetar dan berhenti menyerang. Pada saat pertama kali aku bertemu dengannya, dia adalah seorang bajingan, kata Cailin. Mu Ying terkejut saat mendengar itu, dia bajingan? Bukankah kamu telah menjadi istrinya? Tanya Mu Ying sedikit mengernyit. Semua lelaki awalnya bajingan, tapi selama dia baik, aku tidak menyesal, kata Cailin. Mu Ying nampak terkejut saat mendengar itu, kemarahannya perlahan memudar, api suci juga perlahan kembali memasuki tubuhnya. Cailin sepertinya merasakan sesuatu, matanya menyapu sekelilingnya, kita telah bertarung cukup lama di sini, ini akan menarik perhatian musuh, ayo pergi dulu, kata Cailin. Suara Cailin baru saja terdengar ketika ruang di atas gurun tiba-tiba menjadi gelap ketika kabut merah mulai menyelimuti tempat itu. Ini kekuatan klan alien, seru Cailin dengan wajah sedikit kusam. Beberapa saat lalu, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi sudah terlambat untuk pergi saat ini. Kenapa Douxian harus pergi? Apa kamu takut? Kata Mu Ying menyapu matanya ke sekeliling dan berhenti pada tempat tertentu yang mulai berubah ketika beberapa sosok muncul. Gadis muda yang sangat menggoda dan juga pemberani. Bukankah kamu kekasih bocah Xiaoyan itu? Kata Xuanling yang muncul dari celah spasial, matanya sangat bernafsu saat menatap tubuh Mu Ying sebelum berhenti pada Cailin. Ratu Medusa, kali ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jadilah pendampingku dan kamu akan menikmati kesenangan selamanya bersamaku. Apa yang kamu katakan? Kata Xuanling menjilat bibirnya saat dia menatap tubuh Medusa yang memikat. Raja Xuanling, kenapa dia muncul di sini? Sial, ini akan merepotkan sekarang, pikir Cailin dengan wajah sedikit kusam. Jika itu adalah Raja Xuanling sendirian, itu tidak masalah. Namun ada dua orang Douxian di sampingnya, salah satunya bahkan membuat Cailin sedikit terkejut. Douxian bintang 2 tahap tengah, atau mungkin bintang 3. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.